Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalan, hayya bina nashkuru syukran kathiran ilallahi ta'ala adza wa jalla alladzi qad atana nikman kathiratan hatta nastati'a aw najtami'a fi hadza makanin mubarakan insyaallah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Salah satunya kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah barakah ini. Yang terhormat Al-Ustadz Sidik, yang terhormat Al-Ustadz Nurul, yang terhormat Al-Ustadz Akmal, dan juga Al-Ustadz Adit. Izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Syafir Adil Maudi, saya perwakilan dari kelas 9F yang akan membawakan muhadharah yang berjudul Bahaya Perpecahan dalam Masyarakat. Perpecahan bukanlah suatu masalah sosial, tetapi ia adalah penyakit hati yang berawal dari kebencian, kesombongan, juga merasa diri paling benar. Ia tumbuh diam-diam, namun mampu meruntuhkan bangunan umat yang kokoh. Masyarakat yang dahulu saling menolong, kini saling menjatuhkan. Masyarakat yang dahulu saling memaafkan, kini saling membalas. Padahal musuh terbesar umat bukanlah orang di luar sana, melainkan kebencian yang tumbuh di antara kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat tegas mengingatkan kita dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Innama halaka man kana qablakum biikhtilafihim. Artinya, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena mereka saling berselisih. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini sederhana, tapi pesannya begitu dalam. Umat-umat terdahulu tidak binasa karena kurang ilmu atau miskin harta. Mereka hancur karena perbedaan yang berubah menjadi permusuhan. Perpecahan bukanlah tanda perbedaan, tapi tanda hilangnya kasih sayang. Sebab orang yang bijak bisa berbeda pendapat tanpa kehilangan hormat. Namun orang yang hatinya gelap akan mencari alasan untuk membenci. Rasulullah SAW juga bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Yang artinya, janganlah kalian saling berselisih, saling membenci, dan saling membelakangi. Tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Subhanallah, betapa lembutnya Rasulullah SAW menasihati kita. Beliau tidak memerintahkan kita untuk berseragam, tetapi untuk bersaudara. Karena kekuatan umat tidak terletak pada kesamaan, tetapi pada menghargai perbedaan. Hadirin yang dirahmati Allah, coba kita renungkan, berapa banyak hubungan yang rusak hanya karena salah paham yang kecil. Berapa banyak kelompok yang hancur hanya karena ego yang dibiarkan tumbuh besar. Satu kata kasar bisa memecah pertemanan. Satu sikap sombong bisa memutus silaturahmi. Dan satu hati yang iri bisa menghancurkan ketenangan satu komunitas. Maka siapapun di antara kita yang masih menyimpan dendam, maka padamkanlah. Siapapun yang menyimpan iri, maka lepaskanlah. Karena setiap dendam adalah bara kecil, dan bila ia dibiarkan, ia akan membakar seluruh ladang kebaikan. Wahai saudara-saudaraku, mari kita jaga hati kita dari kebencian. Jaga lisan kita dari kata-kata yang kotor dan juga fitnah. Dan jaga jari dari tulisan yang memecah. Karena persatuan tak akan lahir dari pidato yang indah, tetapi dari hati yang lapang dan juga niat yang tulus. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari orang-orang yang memadamkan api perpecahan, bukan yang menyalakannya. Menjadi peredam, bukan pemecah, dan menjadi penguat, bukan penghancur. Cukup sekian muhadharah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga isi daripada muhadharah yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.